nanti keluar, dikhawatirkan ada partisipan lain yang join di room ini dan teman-teman tidak bisa masuk kembali. Dan apabila terjadi hal seperti itu, teman-teman dapat menyaksikan melalui live streaming di YouTube channel Man1 Cianjur. Namun untuk sekarang masih belum dapat diakses dikarenakan ada sedikit kendala teknis yang sedang kami perbaiki. Mohon untuk bersabar dan tetap stay di room Google Meet ini. Teman-teman, sekedar informasi ya sambil menunggu. Standar daring berkah ini diadakan atas instruksi langsung dari Kemenag dan pihak sekolah memberikan amanah kepada ekstrakurikuler keagamaan untuk menginisiasi kegiatan ini agar terselenggara dengan baik. Dan tentunya kami selaku panitia sudah mengupayakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pihak sekolah. Namun dalam kegiatan tentu saja saya ulang kembali pasti ada saja hambatan yang menghampiri, apalagi dilaksanakan secara virtual. Jadi mohon dimaklumi dan mohon bersabar ya teman-teman semua. Alhamdulillah, kendala yang kami hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini dalam room Google Meet, bisa akses YouTube channel Man1 Cianjur dan di sana juga ada live streaming. Baik, dilanjut saja. Pertama, sebelumnya saya perkenalkan kembali ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rizki. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini diberikan amanah untuk menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan Sanlat Daring Berkah di hari keempat dengan pemateri Ibu Ida Holiso SAG
dan mengusung tema hikmah berpuasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam room Google Meet ini atau bahkan yang sudah menonton live streaming di YouTube channel Man 1 Cianjur. Saya ucapkan selamat datang. Semoga dapat menyimak materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita dengan baik dan dapat mencatat serta mendapatkan hikmah sesuai dengan temanya, yaitu hikmah berpuasa. Kemudian saya akan membacakan rules of the game atau aturan main dalam kegiatan Sunlight Daring ini. Yang pertama yaitu teman-teman tidak boleh menampilkan gambar yang tidak seharusnya ditampilkan. Dalam artian teman-teman harus mengikuti kegiatan dengan baik tanpa memunculkan gambar yang tidak pantas untuk ditampilkan. Kemudian teman-teman juga mohon untuk di-mute, jangan menyalakan mikrofon ketika ada yang sedang berbicara, baik MC atau bahkan pemateri atau yang lainnya. Dan teman-teman diharapkan dapat mencatat apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian sekali lagi saya ulangi, jangan ada yang keluar dari room Google Meet ini, sebab jika teman-teman ada yang keluar, dikhawatirkan ada partisipan lain yang join, yang akhirnya teman-teman tidak bisa join kembali, karena partisipan sudah penuh. Ya, mungkin itu prakata dari saya. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown kegiatan dalam kegiatan hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti akan ada bacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Naufal. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Ibu Ida Holisa SAG dengan mengusung tema hikmah berpuasa. Selanjutnya ada penampilan video dari divisi tahfiz. Itu merupakan salah satu penampilan video yang sangat baik dan menghibur juga, tapi tetap ada dalam koridor keagamaan. Dan terakhir ada penutupan dari MC. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita buka saja kegiatan hari ini yang insya Allah ada dalam ridho dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada dalam kelancaran dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Fatihah telah dibacakan. Semoga dengan berkahnya kegiatan hari ini ada dalam ridho, rahmat serta kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita laksanakan hari ini ada dalam catatan amal yang nantinya akan kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Selanjutnya yaitu ada pembacaan Asmaul Husna dari Kang Naufal selaku personal yang memimpin. Oleh karena itu silakan nanti teman-teman boleh ikuti dari rumah masing-masing, ikuti dengan khidmat agar kita mendapatkan keberkahan dari Asmaul Husna nanti. Kepada Kang Naufal, silakan untuk memimpin Asmaul Husna. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Langsung saja kita awali kegiatan kali ini dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Dimohon untuk para audiens bisa mengikuti dan mendengarkan dengan hikmat. Baik, kita mulai saja. Astagfirullah
Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhi', Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hakim, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Karim, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Mahab, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mudi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Wakil, Ya Matin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Ahmad, Ya Jawab, Ya Mutaqim, Ya Makum, Ya Rahim, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Muni, Ya Mani, Ya Amdon, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Wahid, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan Asmaul Husna telah dilaksanakan. Semoga dengan diawalinya pembacaan Asmaul Husna, acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dilimpahi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Noval Azkia yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna dalam kegiatan sanlat daring di hari keempat ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, serta apa yang dibacakan oleh beliau terusan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum beranjak ke kegiatan inti atau materi dari Ibu Ida, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tema daripada kegiatan sanlat ini, yaitu tafakur. Tafakur merupakan akronim dari tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Dan maksud daripada tema ini adalah tebarkan manfaat, itu kalimat pertama atau dua kata pertama, yang artinya di bulan Ramadan ini kami ingin menebarkan manfaat melalui apa yang kami bisa untuk kami lakukan, dan itu semua kami tebarkan semua. Kemudian selanjutnya ada wujudkan generasi taat dan bersyukur. Di bulan Ramadan ini kami ingin ikut andil untuk berusaha untuk mewujudkan generasi Islam yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintahnya dan terhadap segala larangannya. Dan terakhir adalah bersyukur. Artinya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Walaupun sedang keadaan pandemi, kita harus tetap bersyukur dapat bersekolah dengan baik walaupun melalui pembelajaran daring. Namun perlu teman-teman ketahui, banyak teman-teman kita yang ingin bersekolah, yang ingin duduk di bangku pendidikan, namun tidak dapat terrealisasi, entah itu karena faktor orang tua, faktor biaya, atau apapun itu, bahkan mereka di usia sama dengan kita, mereka justru berjualan, dan artinya kita harus bersyukur. Walaupun pembelajaran dilaksanakan seperti ini, teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan kesempatan untuk tetap belajar di masa apapun, salah satunya adalah di masa pandemi seperti ini. Baik, lanjut saja, yaitu materi dari Ibu Ida Holiso. Silakan ya, saya ingatkan kembali untuk mencatat apa saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ida nanti. Kepada Ibu Ida Holiso SAG, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Cek. Enter. Terus ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, inayah dan hidayahnya. Kita masih dapat diberikan kenikmatan baik nikmat iman, Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'at yang setia mudah-mudahan sampai akhir zaman. Bapak Kepala PLT yang saya hormati, para wakamat yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya hormati, panitia sadar sanlat daring berkah, yang mudah-mudahan pada hari ini, hari yang ke-8, insya Allah masih bersemangat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat bermuajah walaupun secara virtual atau daring, yaitu dalam rangka kegiatan keagamaan dan penguatan karakter berbangsa dan bernegara yang diadakan kebetulan oleh Ekskul Keagamaan dengan bertemakan tafakur. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya diberikan materi oleh panitia, yaitu tentang hikmah berpuasa. Ada beberapa hikmah yang akan disampaikan. Yang pertama adalah menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi akhir dikatakan la'allakum tattaqun, itu merupakan hikmah berpuasa, yaitu untuk bertakwa. Dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, diharapkan setiap manusia bisa lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, yaitu menjadikan kita lebih disiplin. Ada beberapa disiplin, diantaranya adalah disiplin dalam ibadah, yaitu hablum minallah, hubungannya dengan Allah, yang disebutkan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah disebutkan ya. Disiplin ibadah ini dimulai dari niat berpuasa, sahur tidak boleh melebihi waktu terbit fajar, serta berbuka puasa juga harus setelah terbenam matahari. Berniat sahur dan buka puasa itu adalah termasuk latihan disiplin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad
aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyam ilal lail. Wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagimu. Apanya yang jelas? Al-khayt abyad, yaitu benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Apa itu? Minal fajri, yaitu fajar. Tsumma atimmu siyam, kemudian sempurnakanlah. Apa yang sempurnakan? Puasa. Ilal lail, sampai datang malam. Bukanya itu teh gitu. Nah, kemudian ada disiplin ini dalam hal hablum minan nas. Apa saja itu? Ya diantaranya adalah berbuat kebaikan. Jadi menyemai kebaikan supaya mendapatkan pahala. Itu disiplin terhadap sesama manusia. Hikmah yang ketiga yaitu puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah. Setan ini mengalir di darah ya. Darah apa? Darah manusia. Seperti arti hadis di sini, setan itu berjalan atau menyusup dalam aliran darah keturunan Adam. Maka persempitlah jalan masuknya dengan cara menahan lapar, yaitu puasa. Insya Allah dengan puasa jalannya setan masuk ke peredaran darah itu akan sempit. Bukan berarti setannya tidak ada, ya setan tetap ada. Setan tidak akan hilang. Kalau kita insya Allah akan meninggal, akan hilang. Tapi kalau setan tidak hilang. Jadi persempitlah jalan setan itu dalam darah kita. Ya. Itu hadis riwayat itu menurut Bukhari dan Muslim. Jadi bagi yang ingin diet itu sebetulnya nggak usah makan banyak, salah itu. Harus kalau diet itu yang sehat itu adalah puasa sebetulnya. Ingin langsing sama juga puasa, bukan diet dengan tidak makan apa-apa, salah itu. Gitu. Itu berdasarkan hadis ini ya. Kemudian hikmah yang keempat adalah mengontrol hawa nafsu atau mengendalikan syahwat. Kenapa? Alasannya karena kita di bulan Ramadan ini pasti lebih banyak melakukan kegiatan positif daripada kegiatan negatif. Seperti salat tarawih, memperbanyak tadarus atau tilawah Quran beserta ilmu tajwid dan maknanya. Yang pasti semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala dibanding mengejar kepentingan duniawi. Seperti ada lagu religius. Ini tahun 80-an ya. Syukur-syukur Anda apa semua. Kalau nggak apapun nggak apa-apa gitu. Karena ini tidak akan dites ya. Lagunya seperti ini. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Jawabannya, lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Itu jawabannya itu ya, saudara-saudara sekalian. Ya, siswa-siswi Mangsa Cianjur yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya saya tidak akan meneruskan lagu ya. Masih banyak lagu yang lain. Hikmah yang kelima adalah menjadi lebih qanaah. Apa arti qanaah?
ya secara bahasanya apa adanya. Kalau di sini diartikan yaitu menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya sama menerima apa adanya. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah maka kita akan senantiasa selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Makanya tema kita tafakur, sebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkati Allah. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya hikmah berpuasa yang keenam adalah meningkatkan kesehatan. Puasa memang dapat membantu kita dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Secara jasmani, sistem pencernaan akan bekerja maksimal untuk mengeluarkan racun. Dari mana? Dalam tubuh. Sedangkan secara rohani, jelas Anda semua akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada ungkapan, sumu tasihu, sumu, puasalah kamu, tasihu, maka kamu akan sehat. Nah, ada lagu religi lagi nih. Ini sebetulnya Bimbo ya, tahun 80 waktu saya SD. Sejarahnya gitu. Bisa cari juga di Google, banyak kok gitu. Kalau Anda ingin hafal, lagunya seperti ini. Puasa, puasa, sebulan saum puasa. Puasa, puasa, Ramadan bulan Zulhijjah. Puasa, puasa, apalagi? Wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa, tentu akan menyehatkan, ya itu ya isi koneksinya. ya dilanjutkan. Wa atal mala, dan berikanlah harta. Ala kepada siapa? Atal mala ala hubi dzawil qurba, kerabat terdekat. Nanti terdekat dulu, keluarga yang terdekat. Gitu. Yang dicintai, ala hubihi, yang dicintai, termasuk pacar Anda yang dicintai, berikan kepada yang lainnya. Gitu. Karena di sini yang dicintai ya, biasanya kan kalau pacar Anda yang dicintai, diberikan saja kepada orang lain, kalau orang lain juga mau gitu. Ya, maksud di sini adalah hartanya, harta kekayaan gitu. Karena memang pacar juga termasuk harta. Betul? Betul nggak? Atau malah Allah bi dzawil qurba, kerabat terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banas sabil, dan ibnu
sabil atau orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Sama dengan musafir. Dalam perjalanan ada yang mencari ilmu, ada yang kehabisan bekal. Kalau siswa-siswi Mansatu Cianjur termasuk ilmu sabil yang mencari ilmu. Gitu. Jadi boleh diberikan harta gitu ya. Tapi yang diutamakan adalah yang yatama wal masakin gitu. Itu. Ditambah lagi di sini kemudian ada kebetulan lagu religius kembali. Ini sesuai suruhan Rasulullah ya, kalau religiusnya ya. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Mari dengan letak kita bagi cahaya matahari. Mari dengan letak kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita, Rasul menyuruh kita. Nah, itu. Dah ya, selanjutnya hikmah yang ke-8. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut pasti ya. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu masih dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, wassabirina fil ba'sa'i wad-darrinal ba's. Sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan menghadapi peperangan. Perang apa sekarang? Perang menghadapi COVID. Sabar. Jadi di sana disebutkan juga sabar dalam menjalankan perintah Allah. Salat harus sabar. Salat sabar. Puasa pasti menunggu nanti ya begitu. Kemudian sabar dalam menjauhi larangannya. Mau tidak mau dia tadi kan menahan hawa nafsu. Orang lain puasa, kita tidak puasa misalnya, pasti habitatnya mencek budak ledik mah gitu. Itu juga sabar. Kemudian menghadapi kesulitan gitu tadi ya. Jadi menghadapi segala cobaan yang sekarang terjadi juga itu termasuk COVID, harus sabar. Kemudian hikmah yang ke-9. Puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan Allah. Itu jelas, dimanapun kapanpun harus ingat kepada Allah ya. Iya mah laguna lagu sanes religi ya. Iya mah laguna lagu pop. Aku mau makan, ingat Allah. Aku mau tidur, ingat Allah. Aku mau apapun, ingat Allah gitu. Jadi segala sesuatu, semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim adalah ibadah, apalagi dengan niat yang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah kita harus memperbanyak amalan-amalan yang jelas harus bersungguh-sungguh dilaksanakannya gitu. Kemudian tidak menyia-nyiakan waktu yang penuh dengan barokah. Kemarin ada yang bertanya, apa itu barokah? Barokah itu menambah kebaikan sebetulnya. Kadang-kadang bisa dilihat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bisa dirasakan juga. Gitu. Ini menurut Imam Al-Ghazali menambah
Ya kebaikan gitu. Nggak usah dicari barokah mah gitu. Yang dicari mah kayak sekarang, kerjakan saja apa yang ada, yang bisa kita lakukan, kerjakan gitu. Siapa tahu nanti ada barokah gitu. Nggak usah dicari kemana-mana itu barokah. Ya nyari uang juga sebetulnya nggak usah dicari. Nanti juga ada rezekinya dari Allah. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Begitu. Jadi insya Allah bersungguh-sungguh beramal soleh serta tidak bersantai-santai, kemudian tidak lalai, ya. Maksudnya mungkin kalau melalaikan sholat nggak boleh kan, bisa kayak seperti itu, gitu. Jadi langsung, gitu. Makanya tadi ada sifat disiplin itu. Gitu. Serta menyimpang dari ajaran agama. Naudzubillah ya, kalau menyimpang sedang puasa harus memperbanyak kegiatan positif, tapi ternyata yang diperbanyak amal itu adalah kegiatan negatif. Jelas pahalanya itu akan hilang dan berkurang. Hikmah yang terakhir, 10 hikmah ya. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak ilmu mah lebih baik sedikit tapi manfaat gitu. Daripada banyak tapi tidak masuk gitu. Apalagi sedang puasa gitu, tadi kan tidur gitu ya. Yang terakhir adalah hikmah puasa itu sebagai penghambaan kepada Allah dan peneladanan kepada Rasulullah. Puasa Ramadan pasti memiliki predikat yang sangat istimewa sesuai dengan hadis qudsi yang artinya setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Kalau dilipat ganda berarti dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi berlipat ganda itu. Nah, kecuali puasa. Itu kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku dan puasa itu apa? Telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan bertemu dengan Rob, bukan dengan sahur ya. Dan sungguh bau mulut, memang pasti semuanya bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari aroma kasturi. Jadi nggak apa-apa, bau juga di hadapan Allah mah lebih harum lagi gitu. Karena ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Itu saja mungkin hikmah berpuasa dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari pribadi saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hidayah yang telah menyampaikan materi yang Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi tadi diiringi dengan syair-syair Islami pun dengan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah dapat menambah wawasan ilmu kita mengenai keagamaan. Teman-teman, ilmu yang disampaikan oleh Bu Ida tadi jangan hanya dicatat, tapi juga harus diamalkan.
Sebab percuma saja ketika kita memahami namun kita tidak mengamalkannya. Bahkan jika terjadi hal seperti itu, bisa terjadi ilmu tersebut akan menjadi dosa karena kita tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, kepada kita semua, yuk kita amalkan apa saja yang menjadi amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini, terus apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida Halisbah. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada penampilan video dari salah satu divisi yang dinaungi oleh Naktafi, yaitu dari divisi tahfiz, dan insya Allah akan dikondisikan langsung oleh operator panitia. Kepada operator, saya persilakan untuk menampilkan videonya. Sudah siap? Ya, teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat. Operatornya silakan saksikan di streaming YouTube di channel Man1 Cianjur. Teman-teman, untuk video penampilan dari divisi tahfiz, mohon maaf tidak dapat kami tampilkan dalam room Google Meet ini disebabkan ada kendala dari aspek suara. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, jika ingin menyaksikan video penampilan dari divisi tahfiz, teman-teman bisa mengakses melalui live streaming di YouTube channel Man1 Cianjur. Silakan, videonya sedang ditampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmah yang terkandung yang dapat teman-teman petik dari video tersebut.
Alhamdulillah, penampilan video dari Divisi Tahfidz sudah ditayangkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam video yang kami tayangkan di YouTube channel Mas Satu Cianjur tersebut. Teman-teman, tibalah kita semua di penghujung acara. Setelah tadi satu persatu kita lewati, alhamdulillah kita semua dapat menyelesaikannya dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Sanlat Daring Berkah hari ini. Saya selaku MC mewakili rekan-rekan dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kendala yang terjadi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas kehadiran teman-teman semua. Semoga apa yang kami lakukan, baik panitia ataupun peserta hari ini, dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang manfaat yang terkandung yang dapat kita ambil dari kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Sanlat Daring Berkah besok yang nanti akan dipandu oleh pemateri-pemateri yang insya Allah tidak kalah bagusnya dari pemateri hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.